Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan memulai kembali materi tentang uji asumsi klasik. Terlebih dahulu kita kenali dulu ya definisi daripada uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Yaitu merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh itu merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasinya, tidak bias, serta konsisten. Maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang difungsikan itu adalah sudah tepat dan valid. Ada beberapa jenis uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pada kesempatan hari ini, yang akan kita pelajari adalah tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Yaitu adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Maksud dari para data yang berdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data akan memusat pada nilai rata-rata dan nilai tengahnya atau mediannya. Salah satu uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi dan statistik parametrik atau compare test adalah uji normalitas. Dalam analisis regresi sendiri, variabel yang diuji dalam normalitas adalah variabel unstandardized residual atau nilai residualnya. Sedangkan untuk statistik parametrik, maka setiap variabelnya wajib untuk diuji kenormalan daripada datanya. Adapun metode yang digunakan di dalam uji normalitas yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Shapiro-Wilk ini digunakan sebagai uji prasyarat dalam compare test atau uji beda, di mana jumlah sampel yang digunakan itu kurang dari 50. Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis regresi, di mana jumlah sampelnya itu lebih besar daripada 50. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu adalah tentang uji Shapiro-Wilk ya. Jadi bagaimana uji Shapiro-Wilk ini digunakan dalam melakukan atau membuktikan suatu data, apakah datanya tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kita langsung lihat contoh. Di sini kita lihat ya, ada dua contoh kasus. Kasus pertama adalah ada dua nilai ujian dari dua kelas yang berbeda, baik kelas A maupun kelas B, di mana jumlah sampelnya sama, yaitu masing-masing 20. Sedangkan pada contoh kasus yang kedua, yaitu jumlah sampelnya berbeda antara kelas A dan kelas B, ya, nilai ujiannya berbeda. Kita akan coba buktikan satu persatu untuk masing-masing kasus di sini dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk menggunakan aplikasi SPSS. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dalam statistik parametrik uji Shapiro-Wilk ini digunakan untuk sebagai prasyarat ya untuk membuktikan apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Dalam contoh kasus di sini ada dua sampel nilai ujian dari dua kelas yang berbeda. Kita lihat satu persatu dulu untuk kasus yang pertama ya. Jadi kita langsung lihat di sini. Kita akan coba analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya salin dulu datanya ini. Ini ya. Kita salin. Kita copy ke SPSS. Di sini di variable view-nya ada dua kelas ya. Kita katakanlah misalnya A, variabelnya A, kemudian di sini B. Di sini adalah kelas, labelnya kita beri nama kelas A ya. Kelas A, kemudian yang B ini kelas B. Desimalnya kita berikan angka 0 saja. Lalu di data view kita copy ya, kita paste data yang tadi.
Ini sudah kita pastikan. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji kenormalan daripada masing-masing hasil ujian daripada dua kelas ini ya, baik kelas A maupun kelas B. Yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian setelah itu kita pilih Descriptive Statistic, lalu Anda pilih Explore. Di sini masing-masing variabel Anda pindahkan ke Dependent List, lalu Anda klik Plots. Ya, klik Plots. Di sini Anda centang Normality Plot with Test ya, ada centang ini. Kalau sudah Continue, lalu oke. Ya, kita lihat sini outputnya. Ya, sekarang bagaimana caranya kita menyimpulkan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk? Kita kembali ke PDF yang tadi. Kriteria pengujian dalam uji Shapiro-Wilk adalah jika nilai signifikansinya besar daripada 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Sedangkan apabila lebih kecil daripada 0,05 maka data penelitiannya tidak berdistribusi normal. Kita lihat outputnya kembali tadi. Di sini kita lihat ya, nilai signifikansinya untuk variabel kelas A maupun kelas B, nilainya adalah untuk kelas A 0,4 dan kelas B 0,086. Kedua nilai daripada signifikansinya di sini itu nilainya lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa baik kelas A maupun kelas B variabelnya merupakan datanya berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk kasus yang kedua, di mana di sini kita lihat jumlah sampelnya berbeda, yaitu kelas A jumlah sampelnya 20, sedangkan kelas B jumlah sampelnya hanya 15. Nah, bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk ketika jumlah sampelnya berbeda? Caranya adalah kita kelompokkan datanya. Kita kelompokkan datanya seperti ini. Jadi ada di sini karena ada dua kelas, ya. Berarti nanti ada kelompoknya juga ada dua. Nah, kelompok satu di sini adalah untuk hasil ujian pada kelas A, sedangkan untuk kelompok kedua ini merupakan hasil ujian dari kelompok B. Jadi caranya mudah saja, Anda copy saja di sini ya. Anda copy data dari kelas A, Anda copy semuanya, pindahkan ke sebelah sini untuk kelas untuk kelompok pertama, sedangkan untuk kelas B Anda copy juga ini, kemudian pindahkan ke sini untuk kelompok yang kedua. Bagaimana kalau ada 3 kelompok dan seterusnya? Ya mudah. Kalau ada 3 kelompok data, berarti nanti di sini juga nanti Anda buat lanjutannya. Jadi kelompok 3, kelompok 4, seterusnya. Lalu di sebelah kanannya Anda copy datanya yang mana ya. Jadi berdasarkan saja data yang ada di sini. Jadi sesuaikan saja kelompok datanya, kelompoknya dan sampelnya ya. Jadi kelompok misalnya kalau kelompok 1 ini ada 10 data, berarti di sini juga ada 10 data. Kalau ada 5 berarti ada hanya 5 saja. Selanjutnya kita copy ya, kita salin data ini, kita copy ke SPSS karena kita akan bekerja dengan SPSS tentunya. Kita copy. Kemudian kita buka SPSS di sini. Kita definisikan dulu variabelnya. Yang pertama adalah kelompok ya. Saya beri nama variabelnya KLP saja. Kemudian di sini adalah nilai. Nilai ya. Nilai. Oke. Sini kita kasih 0 ya. Untuk desimalnya. Nah, tadi kelompok ya, ini kelompok. Di sini nilai ya, labelnya. Nah, kemudian value-nya ya kita lihat di sini. Tadi kita beri angka 1 itu untuk kelompok untuk kelas A ya, kelas A. Sedangkan untuk value 2 itu adalah untuk kelas B ya. Jadi di sini pendefinisiannya kembali. Kalau sudah oke. Tujuannya nanti agar kita diketahui kelompok 1 itu apa, kelompok 2 itu apa ya. Lalu di data view Anda salin datanya di sini. Oke, jadi kelompok 1 ini adalah untuk kelas A, sedangkan kelompok 2 adalah untuk kelas B. Oke, selanjutnya kita analyze untuk uji Shapiro-Wilk ya. Analyze, kemudian pilih descriptive statistik, lalu pilih explore.
bagian ini di dependent list-nya adalah nilai ya, nilai. Kenapa nilai? Karena nilai inilah nanti akan kita uji kenormalan datanya, ya, berdasarkan kelompok. Nah, kelompok ini kita masukkan ke faktor list. Jadi jangan kelompok ini kita masukkan juga ke dependent. Kenapa? Karena yang akan kita uji kenormalan datanya hanya nilai saja. Karena di nilai ini sudah mencakup semua nilai dari kelas A maupun dari kelas B. Sedangkan faktor listnya adalah variabel kelompok. Hanya menandakan bahwa ini data untuk kelas A dan ini data untuk kelas B. Bukan termasuk dalam pengujian normalitas Shapiro-Wilk-nya. Kemudian setelah itu Anda pilih plots, lalu tentang normality plot speed test. Kalau sudah, continue dan oke. Nah, di sini kita lihat outputnya bagaimana. Anda lihat di tabel test of normality. Sesuai dengan aturan tadi, aturan daripada uji Shapiro-Wilk adalah kita perhatikan kolom signifikansi. Untuk kelas A nilainya adalah 0,493, sedangkan untuk kelas B nilainya adalah 0,213. Aturannya tadi adalah dalam pengujian Shapiro-Wilk, jika nilainya lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal, sedangkan apabila sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. Dari output yang kita peroleh baik kelas A maupun kelas B, nilai signifikansinya keduanya lebih besar daripada 0,05. Berarti data untuk nilai ya dari kelompok A, kelas A dan kelas B semuanya berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan metode yang kedua, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji sebelumnya yaitu uji Shapiro-Wilk itu hanya dikhususkan pada compare test atau uji beda ya, di mana akan dilakukan uji normalitas terhadap dua variabel yang akan dinilai kenormalan datanya. Nah, pada uji Kolmogorov-Smirnov itu berbeda. Dari di sini di uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan dalam uji prasyarat dalam analisis regresi, di mana jumlah sampelnya itu bisa lebih dari 50. Selanjutnya kita akan lihat contoh ya. Contoh. Di sini kita punya data ada 60 ya. Ada 60 data di sini. Ada 60 data mahasiswa ya, berdasarkan motivasi dan prestasinya. Di sini kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov berdasarkan variabel unstandardized residual atau nilai residualnya. Kenapa demikian? Karena dalam analisis regresi yang kita uji adalah variabel residual, bukan variabel independen atau dependennya. Itu kalau dalam analisis regresi. Jadi dalam analisis regresi yang kita uji kenormalan datanya adalah nilai residualnya. Berarti dalam hal ini kita harus melakukan dulu analisis regresi. Ya, kita harus melakukan analisis regresi terhadap datanya. Dari mana dalam hal ini diketahui bahwa motivasi itu merupakan variabel yang mempengaruhi, atau dalam hal ini adalah variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel prestasi itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terikat atau variabel dependen. Jadi kita copy dulu datanya. Nanti kita copy, kemudian kita akan olah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Copy di sini. Oke. Kita copy ke SPSS. Ya, pertama definisikan dulu motivasi ya. Motivasi. Kemudian prestasi. Ini nolkan, desimalnya nolkan, ini juga nolkan. Motivasi ini masih sama saja nama labelnya ya. Prestasi. Oke. Kalau sudah di variable view, kita pindah ke data view. Di sini kita input datanya yang tadi ya. Nah, sebelum kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai residualnya, pertama kita harus melakukan analisis regresi. Tujuannya apa? Kita ingin menampilkan dulu nilai residualnya. Caranya kita klik analyze, kemudian setelah itu Anda pilih regression, lalu linear. Nah, di sini kita tentukan yang mana variabel dependen dan independen. Seperti diketahui tadi, bahwa variabel dependennya adalah prestasi, atau variabel yang dipengaruhi adalah prestasi, sedangkan variabel yang mempengaruhinya adalah motivasi.
Nah, jadi ini merupakan regresi linear sederhana karena variabel independen atau variabel bebas hanya satu, yaitu motivasi. Lalu setelah itu Anda klik save. Klik save. Lalu Anda centang di sini pada bagian residual, Anda centang unstandardized. Kalau sudah, continue. Lalu oke. Nah, jadi outputnya ini kita abaikan dulu. Tujuannya adalah kita hanya ingin menampilkan dulu nilai residual. Nilai residual adalah selisih antara nilai yang ada pada nilai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, dalam hal ini adalah variabel prestasi, dikurangi dengan nilai prediksinya berdasarkan nilai persamaan atau persamaan analisis regresinya. Jadi selisih antara nilai prestasi yang diperoleh dari data dikurangi dengan nilai prediksinya. Itulah nilai residual. Nah, nilai inilah nanti yang variabel inilah nanti akan kita uji kenormalan datanya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang bagaimana caranya pengujian nilai residual berdasarkan nilai ini ya, nilai residualnya. Kita pilih analyze, kemudian Anda pilih non-parametric ya. Non-parametric test, lalu Anda pilih legacy dialog, kemudian pilih one sample KS ya. Lalu setelah itu kita di bagian tes variable list yang kita uji hanya nilai unstandardized residual ya. Jadi untuk variabel motivasi dan prestasi tidak usah kita uji. Yang kita uji adalah nilai residualnya karena ini merupakan persamaan regresi. Anda centang di test distribution, Anda centang normal. Kalau sudah oke. Lalu Anda lihat outputnya yang paling bawah. One sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana kriteria pengujian dalam uji Kolmogorov-Smirnov? Kita perhatikan kembali di sini. Bagaimana kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu adalah jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. Sedangkan apabila lebih kecil daripada 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Pada output yang kita miliki tadi, kita lihat nilai asimsiknya ya. Ternyata nilainya adalah 0,2. Artinya apa? Bahwa nilai signifikansinya sudah lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa datanya merupakan data daripada ini itu merupakan data yang telah berdistribusi normal. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.